sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya Nova untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini puasa nggak kalian? Puasa. Puasa semua full atau setengah hari? Full. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Aaron Aulia, Ya, saya Bu. Safitri, Saya Bu. Nova, Bu. Dini, Saya Bu. semuanya hadir ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber bunyi. Nah, penting sekali untuk kalian mempelajari tentang sumber bunyi ini karena tidak hanya untuk bahan kalian nanti ulangan ya, tapi sumber bunyi ini banyak sekali ditemukan di sekeliling kalian. Bahkan hari ini kita juga bisa belajar tentang sumber bunyi. Ya, jadi Ibu harapkan kalian belajar dengan sebaik-baiknya pada hari ini, ya. Nah, Ibu ada soal, tolong kalian kerjakan ya. Nah, misalnya, oke, itu ada soal tentang materi hari ini. Kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup ya? Cukup tidak? Cukup. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan di meja Ibu ya. Sudah selesai? Udah, Bu. Nah, silahkan dikumpulkan di meja Ibu di sini. Tadi malam belajar nggak? Belajar. Oke, nanti kita lihat ya nilainya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Sumber bunyi. Sumber bunyi. Sumber bunyi. Nah, coba sebelum kita masuk materinya, coba Ibu minta si Safitri tolong dong maju ke depan. Nah, di sini ada satu. Nah, Ibu di sini punya alat nih. Tahu nggak ini kalian alat apa? Berdiri aja Safitri. Apa? Gamelan. Gamelan itu cara mainnya gimana? Coba Safitri mainkan gamelannya kayak gimana? Ada ke depan teman-temannya Safitri. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa. Wah, Safitri handal sekali ya main gamelannya ya. Oke, tadi sudah dicontohkan nih sama teman kalian, Safitri memainkan apa? Alat musik apa? Gamelan. Gamelan. Dengan cara di apa? Gamelan itu? Dipukul. Dipukul. Tadi kalian dengar nggak suaranya gimana? Ting, ting, ting. Dengar nggak kalian? Dengar. Kalau nggak dengar, itu diperiksakan ya. Dokter ya. Nah, jadi bagaimana bunyi ini bisa sampai terdengar di telinga kita? Nah, kita akan belajar pada hari ini. Coba si Dini bacakan apa itu sumber bunyi? Segala macam bentuk ini berasal dari benda yang bergetar. Segala macam Bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. benda yang bergetar. Nah, jadi segala macam bentuk bunyi, mau dia melengking, mau dia ngebas, nah itu berasal dari benda yang bergetaran. Nah, getaran dari suatu benda itu dia akan menghasilkan udara di sekitarnya itu bergetar. Nah, itu yang dinamakan dengan sumber bunyi. Lalu sumber bunyi itu dia merambat melalui apa saja ya, Safitri? Benda
Benda apa? Merambat melalui apa? Udara. Merambat melalui udara, boleh. Udara. Lalu apa lagi, Nova? Apa? Benda? Benda padat. Apa lagi, Ellen? Benda cair. Apa lagi? Gas. Gas. Kalau misalnya di ruang hampa udara bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Bumi itu tidak bisa merambat melalui Ruang hampa udara. ruang hampa udara. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, di sini kalian akan melakukan percobaan. Ya, percobaan tentang benda-benda di sekitar kalian yang bisa menghasilkan bunyi. Kalian buat pertanyaan ini. Misalnya di sini ada peluit. Peluit itu mengapa dia bisa menghasilkan bunyi? Karena peluit itu bisa ditiup sehingga terjadi getaran pada bagian tertentu pada peluit tersebut. Nah, jadi kalian diskusikan sama teman sekelompok kalian buat, nanti kalian presentasikan di depan. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit cukup atau 15 menit cukup untuk diskusi 3 benda saja yang dapat menghasilkan bunyi. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, langsung bagi kelompoknya. Eren sama Safitri ya? Ya. Ya, Nova sama Dini. Boleh disatukan mejanya jadi satu. Oke, kan? Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan. Yuk, silahkan. Siapa? Nova. Yuk, maju ke depan, Nova. Oke, coba kamu presentasikan apa yang sudah kamu diskusikan bersama kelompok kamu tentang percobaan benda-benda menghasilkan bunyi. Yuk, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova, saya mewakilkan kelompok 1. Gitar dengan cara dipetik sehingga terjadinya suara atau bunyi. Angklung dengan cara digoyang sehingga terjadinya getaran. Seruling dengan cara ditiup sehingga terjadinya suara. Oke, terima kasih Nova. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi. Yuk, siapa? Safitri ya? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri dari kelompok 2 akan mewakilkan kelompok 2. Gendang-gendang dipukul sehingga terjadi getaran pada bagian tertentu. Pada gendang dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. 2. Trompet ditiup sehingga terjadi getaran pada bagian tertentu. Pada trompet dan getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi. 3. Sasando dimainkan dengan cara dipetik sehingga terjadi getaran pada bagian tertentu dan menghasilkan bunyi. Oke, terima kasih Safitri. Jangan lupa tangan kita. Nah, oke, baik, tadi kalian sudah melakukan percobaan mengenai benda di sekitar kalian yang menghasilkan bunyi. Coba kita ingat kembali lagi, sumber bunyi itu adalah apa? Yang berasal dari benda-benda yang bergetar. Lalu sumber bunyi itu dia harus ada 3 syarat. Apa saja syaratnya? Ada sumber bunyi, ada media pengantar, ada pendengar. Ada sumber bunyi. Yang kedua apa? Ada media pengantar. Pasti ada media penghantar. Apa jadinya kalau misalnya tidak ada media penghantarnya? Berarti tidak bisa dikatakan bunyi, tidak ada suaranya. Lalu ada pendengar. Ada pendengar. Nah, sumber bunyi itu harus ada dari 3 syarat ini. Yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada media pengantar. Medianya apa saja tadi? Melalui benda, melalui udara. Apalagi? Benda padat. Apalagi? Cair dan gas. Yang ketiga apa? Harus ada pendengarnya siapa? Kita semua. Kalau kita sudah mendengar adanya suara ataupun sumber bunyi, berarti itu bisa dikatakan dengan bunyi.
Itu ya, sampai di sini paham? Oke, terus bagaimana cara kita mengetahui asal sumber bunyi itu? Nah, kalian ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, coba sekarang kita praktekkan dulu ya supaya tahu. Oke, coba sekarang Eren dan Safitri maju ke depan, silakan. Ya, ini contoh ya. Nah, di sini ibu ada apa ini namanya? Kaleng ya. Kaleng, terus ini ada benang nilon. Nah, hari ini kalian berdua akan mempraktekkan sekaligus bermain juga ya. Kalian akan melakukan telepon-teleponan di sini. Kira-kira kedengaran nggak suaranya Safitri dan Eren di dalam kaleng ini? Kalian perhatikan ya. Coba. Oke, coba silakan dipraktekkan. Ayo main apa? Mainan ayo. Ayo kapan? Sekarang. Iya Nah. boleh. Oke, coba kalian terikan lagi. Nah, kalian perhatikan ya. Kalau misalnya benang ini dia bergetar, nah ini dia yang dinamakan benda bergetar. Nah, benda bergetar ini menghasilkan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini dia akan mentransferkan suaranya ke teleponnya si Eren. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini juga bisa menjadikan percobaan kalian. Nah, jadi tugas kalian setelah ini, karena si Eren dan Safitri sudah melakukan percobaan tentang telepon-teleponan, nah bergelombang berbunyi ini, sekarang gantian si Nova dan si Dini. Ayo. Ke depan. Oke. Nah, si Safitri dan si Eren silahkan dituliskan ya hasilnya bagaimana tadi setelah kalian melakukan percobaan ya. Oke, coba. Halo. Iya, ada apa? Harus dia mulutnya harus itu ya, masuk ke dalam sini. Nah, gitu. Mainnya? Ya, megang mainnya. Main apa? Nah, Mainan. kalian perhatikan. Coba kalian lakukan bicara lagi. Ngomong. Halo. Nah, bergetar nggak ininya? Bergetar, nah itu dia dinamakan gelombang suaranya. Sudah? Sudah? Oke, silakan kalian membuat laporannya. Nanti kalian presentasikan di depan lagi. Kalian ceritakan. Nah, kalian sudah melakukan percobaan, disilahkan untuk kelompok 2 ya, Safitri ya, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan di depan nanti. Oke. Yuk, silakan. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Oke, silakan duduk Safitri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ini sudah ditulis? Bagus ya. Kan baca-baca lagi di bukunya itu kan ada ya. Nah, jadi yang sudah kalian lakukan tadi percobaan telepon-teleponan ya, menggunakan benang dan kaleng. Nah, jadi bunyi itu dia merambat melalui udara, kemudian ditangkap oleh telinga kita. Nah, jadi kita harus bersyukur ya, kita bisa mendengar dengan normal ya. Jadi kita bisa mendengar suara-suara burung, ya, suara-suara apa lagi? Kucing. Nah, jadi kita harus dijaga telinga kita, ya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi. Ada apa saja? Bunyi infrasonik, Infrasonik. Apalagi? audiosonik, Audiosonik. Yang ketiga? ultrasonik, Ultrasonik. Kalau infrasonik itu dia bunyinya berapa hertz? 20 Hz. 20 hertz atau 20 yang biasa disingkat berapa? Hz. Kalau audiosonik berapa hertz? 20 ribu Hz.
Hertz. Kalau ultrasonik lebih dari 20.000 dia lebih dari 20.000 Hertz. Kalau contohnya infrasonik itu contohnya tuh bunyi apa? Coba Safitri. Bunyi anjing, jangkrik, dan kuda. Ya, suara kuda ya. Suara kuda, apalagi jangkrik, anjing, terus apa lagi? Kucing, dan lain sebagainya. Kalau misalnya audiosonik, contohnya itu apa, Nova? Apa saja, Nova? Contohnya yang bisa didengar? Indra normal? Ya, telinga normal manusia. Nah, normalnya kalau manusia mendengar itu sampai 20.000 Hz. Nah, jadi kalian nih ya yang masih punya telinga yang sehat itu jangan sering-sering main apa namanya? Earphone ya, apa? Headset. Jangan sering-sering main itu karena kalau sering-sering main mendengarkan menggunakan handset atau earphone dengan volume yang tinggi sampai di full kan, itu kelamaan gendang telinga kalian akan rusak. Nah, bisa pecah. Jadi kalian tidak bisa mendengar dengan baik. Masa muda-muda udah kalau orang Jawa bilangnya budek ya. Budek. Jadi harus harus dijaga dengan baik telinga kita. Gitu ya. Kalau misalnya ultrasonik ini yang lebih dari 20 Hz contohnya apa saja, Eren? Lumba-lumba dan kelawar. Lumba-lumba dan kelawar. Nah, lumba-lumba dan kelawar ini dia memiliki frekuensi suara yang lebih besar. Nah, ya. Oke. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan kalian mengerjakan soal. Itu di situ ada soal ya di halaman 74. Kalian kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya, habis itu diserahkan lagi ke ibu. Dah. Oke, sudah semuanya tugasnya? Sudah, Bu. Oke, silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Gini sudah selesai? Ya, oke, sip. Ini akan ibu masukkan ke nilai ya. Ya, Bu. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi tadi? Dalam adalah segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Oke, jadi sumber bunyi itu adalah segala macam bentuk bunyi yang berasal dari benda bergetar. Kalau sifat-sifatnya apa saja? Ada sumber bunyi, Ada media penghubung, Ada pendengar dan ada pendengar. Nah, itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, jangan lupa untuk telepon belajar di rumah karena materi ini sangat penting untuk kalian semuanya ya. Sumber bunyi ini berada di sekitar kalian. Wajib untuk kalian pelajari. Nah, itu dia penyampaian Ibu pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, sebelum pulang silakan dikemaskan semua alat tulisnya. Kita pulang. Oke, silakan Nova, pimpin doanya. Sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Oke, Ibu cukupkan sampai hari ini. Pulangnya hati-hati, langsung pulang ya. Tidak ada yang mampir-mampir, langsung pulang karena sudah jemput sama orang tuanya kan di depan kan. Oke, Ibu akhiri. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Semoga puasanya berjalan dengan lancar. Ya, sampai nanti kita bertemu di Ramadan yang berikutnya. Jumpa lagi di pekan yang akan datang dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dini, silakan pulang.
Safitri